kecekungan fungsi menggunakan uji turunan kedua. Kita ketahui fungsi f(x) sama dengan x sin x pada selang min 2pi sampai dengan 2pi kita akan mencari kecekungannya. Yang pertama-tama kita turunkan dulu fungsi x sin x ke turunan pertama untuk mencari nilai x-nya. Karena ini ada dua variabel, kita gunakan untuk turunannya kita menggunakan pemisalan. Untuk x kita misalkan u, untuk sin x kita misalkan pi. Selanjutnya kita turunkan untuk u sama dengan 1 dan untuk turunan dari v adalah cos x. Selanjutnya turunan pertamanya berarti rumusnya u aksen v ditambah u v aksen sama dengan 1 dikali sin x ditambah x cos x sama dengan sin x ditambah x cos x. Selanjutnya untuk mencari nilai x kita ini kan f aksen x sama dengan 0. Jadi sin x ditambah x cos x sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 0. Untuk mencari nilai x lainnya kita bisa lihat di Maple menggunakan bantuan Maple, karena jika diinikan fungsinya agak kurang pas. Adalah 2,03 atau awalnya tuh 2,0287 atau x sama dengan min 2,03 atau min 2,028. Jadi titik kritisnya ada 3, yaitu 0 yang ini, 2,0287 dan min 2,0287. Selanjutnya kita masukkan ke fx-nya untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum lokal. Pertama-tama kita masukkan dulu fx sama dengan 0, fx x-nya sama dengan 0. Untuk jadi diubah x-nya sama dengan 0, sin x diubah x-nya menjadi 0 sama dengan 0. Selanjutnya masukkan juga 2,0287 dan min 2,087. Kita hitung hasilnya 1,8197, yang ininya lebih besar daripada 0, maka hasilnya adalah maksimum lokal. Selanjutnya untuk mencari turunan kedua, kita dari turunan pertama turunkan lagi menjadi turunan kedua. Sin x ditambah x cos x diturunkan. Sin x bisa langsung diturunkan, tapi x cos x harus dipemisalan dulu u dan v. X-nya sama dengan u dan cos x-nya sama dengan pi. Diturunkan u sama dengan 1, u aksen sama dengan 1 dan v aksennya sama dengan min sin x. Selanjutnya kita turunkan f double aksen x sama dengan cos x ditambah u aksen kali v ditambah u v aksen sama dengan cos x ditambah cos x kali 1 ditambah x min sin dikali min sin x. Selanjutnya karena cos x kali 1 sama dengan cos x dan di sininya ditambah cos x lagi, jadi 2x cos x dikurangi min sin x. Selanjutnya kita masukkan titik kritis yang ini ke f aksen atau keturunan
f double aksen atau turunan kedua. Untuk f double aksen 0, kita masukkan 2 cos 0 dikurangi 0 dikali sin 0 sama dengan 2. Lebih besar daripada 0, maka fungsinya akan cekung ke atas. Selanjutnya, f double aksen min 2 0,287 kita masukkan ke turunan kedua, maka hasilnya 2,7039 min 2,709 sama. Untuk f double aksen 2,078287 juga kita masukkan ke turunan kedua, hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Hasilnya negatif atau ininya kurang daripada 0, maka f-nya akan cekung ke bawah. Untuk gambar yang lebih jelas lagi bisa kita lihat di map dengan menggunakan bantuan Mapple atau aplikasi lainnya untuk menggambarkan grafik. Sekian, mohon maaf. Teman-teman, sekarang kita akan menentukan kecekungan dengan menggunakan uji turunan kedua menggunakan Mapple. Di sini kita sudah memiliki soal fungsi f(x) sama dengan x sin x. Nah, karena kita menggunakan Mapple, kita bisa membuat grafiknya terlebih dahulu. Kita gunakan tools, tutors, calculus single variable, lalu curve analysis. Nah, di sini kita tulis fungsi dari soal yang tadi, yaitu f(x) sama dengan x sin x. Kita ganti dengan sin. Kita memakai batas min 2pi sampai 2pi. Kita klik display, lalu close. Nah, tampilan grafiknya sudah muncul seperti ini. Kita tulis kembali untuk memudahkan ya. F aksen x sama dengan x sin x. Kita tentukan turunan pertama dari f(x), yaitu f aksen x, hasilnya sin x plus cos x. Nah, untuk menentukan titik stasioner, seperti biasa kita gunakan fungsi solve. F aksen x sama dengan 0,x. Nah, seperti ini. Lalu kita cari c, titik 2 sama dengan persen. Nah, di sini ada perintah untuk menemukan semua nilai c, yaitu dengan menggunakan fungsi value dalam kurung c. Nah, seperti ini. Agar terlihat lebih mudah, kita gunakan fungsi evolve ya. Persen. Nah, kita terlihat di sini ada 3 titik, yaitu 0, 2, dan min 2, sekian. Nah, jadi di sini kita terdapat 3 buah nilai c yang memiliki persamaan c1 sama dengan 0, c2 sama dengan, kita copy, dan C3 sama dengan min 2, sekian. Oke. Di sini kita ganti dengan dari titik stasioner x1 sama dengan 0, x2 sama dengan, kita copy, dan x3
X3 sama dengan, angkanya sama ya, hanya kita tambahkan minus. Oke. Sekarang kita akan menguji turunan kedua. Oke, kita uji turunan kedua. Oke. Nah, misalkan X sama dengan C. Nah, ini X itu sama dengan C adalah titik stasioner untuk fx. Maka fungsi fx ini memiliki turunan kedua. Nah, kita tulis dulu ketentuan dari uji turunan kedua ini. Misalkan f double aksen, nah karena turunan kedua maka kita menggunakan double aksen. F double aksen x lebih besar dari 0, maka fungsi cekung ke atas. Maka X sama dengan C adalah titik minimum lokal dengan FC adalah nilai minimum lokalnya. Nah, yang kedua, misalkan f double aksen x lebih kecil dari 0, maka fungsi cekung ke bawah. Maka X sama dengan C adalah titik maksimum lokal dengan FC adalah nilai maksimum lokalnya. Nah, sekarang kita akan mencari turunan keduanya, yaitu f aksen x, double aksen x, maaf. Kita enter. Nah, hasilnya 2 cos x min x sin x. Nah, kita akan substitusikan dari x titik x1 dulu ya, x1. Oke. F double aksen x, x nya kita masukkan oleh 0, F double aksen 0, hasilnya F double aksen 0, hasilnya 2. Lalu kita uji substitusi ke persamaan dari soal ini ya. F aksen fx f0 kita masukkan 0, hasilnya 0. Berarti kita bisa tarik kesimpulan karena f double aksen x, karena f double aksen 0
sama dengan 2, yaitu lebih dari 0, maka cekung fungsi cekung ke atas. Di titik X sama dengan 0 adalah titik minimum lokal dengan nilai minimum lokalnya F0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan substitusi ke titik X2 yang ini, ya. Substitusi X2. Kita tandai dengan bold dan miringkan. Nah, kita substitusi X2, F double aksen, kita copy saja ini. Hasilnya min 2,70 sekian. Lalu dari persamaannya Fx yaitu F lagi hasilnya 1,81 sekian. Nah, di sini kita dapatkan kesimpulan karena F double aksen F double aksen 2,02 sekian hasilnya min 2, ya ini ya. Kurang dari 0 ya karena minus. Maka fungsi cekung ke bawah. Fungsi cekung ke bawah akan titik X sama dengan 2, sekian adalah titik maksimum lokal adalah titik maksimum lokal dengan nilai maksimum lokalnya F 2, kita hapus minusnya sama dengan hasil yang ini 1,8 sekian. Nah, oke. Sekarang kita uji. Kita hapus saja ini ya. Sekarang kita uji substitusi X3.
substitusi X3. Kita substitusi X3 ke turunan kedua, itu F double aksen min 2,028757838, hasilnya seperti ini. Dan ke fungsi yang pertama hasilnya seperti ini. Jadi kita memiliki hasil yang sama seperti di substitusi X2. Kesimpulannya kita copy paste aja ya. Nah, jadi fungsi ini sama kayak X3 dan X2. Jadi kita bisa lihat titik minimum lokalnya ada di sini, yaitu cekung ke atas, dan titik maksimum lokalnya di sini, arsir yang warna ungu, itu cekung ke bawah. Oke, terima kasih.